Ya, baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita yaitu tentang negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas adalah indikatornya, ini bisa kalian baca sendiri ya. Oke, lanjut. Kita ke proses masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Nah, bisa kalian lihat peta jalur perdagangan laut Asia. Semua itu mereka berdagang ya. Setelah berdagang, mereka membentuk sebuah koloni kerajaan dan diprakarsai oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nah ini adalah negara-negara yang ada di Hindu-Buddha ya. Kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ada Raja Bali, Kerajaan Pajajaran, Singasari, Majapahit, Kediri, Sriwijaya, Mataram Kuno, Tarumanegara, dan Kutai. Bisa kalian lihat ya di sini ya. Nah, sekarang kita membahas adalah Kerajaan Kutai anak-anak ya. Kerajaan Kutai ini ada di Kalimantan Timur ya. Nanti ada pertanyaan, kalian harus cermati. Nah, ini adalah suatu profil ya Kerajaan Kutai itu. Kita ada sebuah prasasti yang namanya Yupa ya. Dan ini silsilah keluarga Kerajaan Kutai ya. Ada rajanya Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman ya. Nah, ini adalah raja-raja yang ada di Kerajaan Kutai. Selanjutnya ini adalah sumber prasasti Yupa yang berisikan tentang apa ya. Nah, Bapak baca ya. Upacara pengorbanan berasal dari abad keempat. Ada 7 buah Yupa yang merupakan jadi sumber utama bagi para ahli untuk menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai. Dari salah satu Yupa tersebut diketahui raja yang memerintah Kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Ya, namanya dicatat dalam Yupa karena kedermawanannya menyedekahkan ya 1000 ekor lembu pada Brahmana. Nah, itu baik sekali ya, karena agama Hindu sangat memuja sekali sapi ya. Next. Nah, ini kondisi sosial budaya Kerajaan Kutai, bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya ini agamanya, bisa kalian baca sendiri juga. Nah, selanjutnya mengapa sih Kerajaan Kutai itu runtuh? Semua kerajaan dari mulai Kutai nanti sampai Majapahit semuanya runtuh. Kemudian nanti masuknya agama Islam yang menjadi asal muasal ya. Agama Islam muncul di Indonesia. Nah, bisa kalian lihat ya tadi di abad keberapa ya, 4 sampai keberapa tadi kalian di slide yang pertama itu masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia ya, sampai agama Hindu Buddha yang sekarang ini. Bisa kalian lihat keruntuhannya ya. Selanjutnya Kerajaan Tarumanegara ya. Kerajaan Tarumanegara ini adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa ya. Kerajaan tertua di Nusantara meninggalkan catatan sejarah ya, beradaran Hindu Wisnu. Nah, ini adalah sumber sejarah Tarumanegara ya. Ini ada prasasti Ciareten, Muara Cienten, Kebun Kopi, Jambu, Cidang, Hinglang, dan Tugu. Nah, ini daerah di Kerajaan Tarumanegara itu ada di Bogor ya. Oke. Nah, inilah sebuah prasastinya. Nah, ya bisa kalian lihat dan cermati sendiri prasasti Tugu, Cianten, dan sebagainya. Nah, ini Ciareten ya, prasasti Kebun Kopi, dan Pasir Awi. Setiap prasasti ini mempunyai maknanya tersendiri ya Nana ya. Bisa kalian cari referensi di buku atau di Google ya, sebagai penambahan materi kalian. Ini Bapak hanya baca sekilas saja. Selanjutnya adalah agama. Nah, agamanya ini adalah berdasarkan berita VN pernah singgah di Ono bahwa banyak penganut agama Hindu ya, sedangkan orang Buddhanya dikit ya. Ya. Kemudian kondisi sosial budayanya ya, masyarakat Tarumanegara hidup bercocok tanam. Ketahui isi prasasti yang menyebutkan tentang usaha Purnawarman dalam penggalian sungai Gomati untuk keperluan irigasi. Nah, ini keruntuhannya tidak diketahui secara persis sebab keruntuhannya, namun bila kita mau menilik isi prasasti kota Kapur Sriwijaya menyebutkan bahwa Sriwijaya terpaksa berperang dengan bumi Jawa Tarumanegara karena tidak taat kepada Sriwijaya. Mungkin bisa jadi ini ya salah satu keruntuhannya. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Palembang anak-anak ya. Bisa kalian sendiri ada pendapat dari It Sing ya yang mengatakan bahwa daerah Sriwijaya
selalu di garis khatulistiwa ya. Kemudian ini adalah kekuasaan Sriwijaya ya, kerajaan Sriwijaya itu sangat besar sekali, kemudian sangat kuat sekali daerah kemaritimannya, jadi dia bisa menjangkau sampai Cina itu. Pelayarannya Malaysia ini dulu ini adalah kekuasaan Sriwijaya ya, sungguh luar biasa ya. Kemudian bahkan sampai ke daerah Jawa ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya sumber sejarahnya di Sriwijaya ada prasasti kedudukan bukit, Talang Tua, Talaga Batu, Kota Kapur, dan Karang Birahi ya. Bisa kalian lihat sendiri nanti di Google hasilnya, atau di buku juga ada ya. Selanjutnya prasasinya ini bentuk-bentuknya ya. Ya, prasasinya, bentuk-bentuk prasasinya ya. Nah itu. Nah ini kondisi sosial budayanya ya. Apa saja bisa kalian cermati baik-baik. Nah ini menjadi keruntuhan kerajaan Sriwijaya ya. Serangan Kublai Khan itu dari Mongol ya, dari Mongol Kublai Khan itu. Karena Sriwijaya kan kemaritiman sangat besar, jadi banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkannya ya. Kemudian akibat serangan Majapahit juga ada 1377 Masehi ya. Mereka saling berperang ya, raja-raja gitu ya. Selanjutnya kerajaan Mataram kuno nih anak-anak. Kerajaan Mataram itu terletak di Jawa Tengah ya, tepatnya di daerah Yogyakarta. Mataram kuno sama Mataram baru beda ya agamanya. Kalau Mataram baru itu dia ada bercorak agama Muslimnya ya. Kerajaan Mataram yang peninggalannya berupa keraton. Kerajaan Mataram kuno ini agamanya Hindu, bercorak Hindu Buddha. Salah satu peninggalannya ya Borobudur itu ya. Candi Borobudur dan Prambanan itu ada sedikit kaitan dengan kerajaan Mataram. Dinastinya Syailendra ya, dinasti Sanjaya Syailendra. Nah dinasti Syailendra ini abad ke-8 Masehi, di Jawa Tengah bagian selatan muncul dinasti baru ya. Nah ini raja-raja dinasti Syailendra ya, Banu, Wisnu, Indra, Samarotungga ya, Pramodiyawardhani. Nah ini tahun-tahunnya ya, kita belum lahir ya ini. Kita belum lahir. Selanjutnya anak kerajaan Kediri ya, terletak di Jawa Timur ya. Peristiwa berdirinya kerajaan Kediri adalah kisahkan dalam kitab Bharatayuda yang diubah oleh Empu Senda dan Empu Penulu ya. Keruntuhannya ya, bisa kalian baca sendiri ya. Selanjutnya kerajaan Singasari ya. Ini kerajaan Singasari ini langsung kita bahas runtuhnya ya. Selengkapnya nanti ada di buku dan artikel yang lainnya ada di Google, banyak sekali raja-rajanya seperti siapa dan sebagainya, kita akan bahas lebih detail lagi ya. Ini hanya pengantar saja untuk masuk ke bab yang baru ya. Ini kerajaan Bali ya, pendirinya Sri Kesari, kemudian R. Uksarasena dan R. Jayasingha ya, Jaya Sadu dan Sri Wijaya dan Udayana ya sebagainya. Nah ini keadaan sosial ekonominya. Selanjutnya kerajaan Pajajaran ya, Sunda nih, Srijaya Bupati, Prahyang Niskala, Prahyang Dewa, Sri Baduga, Hyang Bodhiswara dan Prabu Niskala dan sebagainya. Ini agama-agamanya dianut oleh ajaran agama Hindu ya, Wismaya dan sebagainya. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam kerajaan Majapahit. Nah pendirinya Raja Wijaya, Raja Jayanegara, Sumtri, Buwana Runggadewi, Hayam Wuruk dan Wikrawardhana. Nanti bisa kalian lihat juga di pimpinan siapa sih yang paling mencapai kemakmurannya, kejayaan, bisa kalian sendiri ya, Hayam Wuruk. Itu bagus sekali kerajaannya itu. Sepeninggalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Gajah Mada mulai mundur. Jadi emang Hayam Wuruk itu sangat hebat sekali ya. Mundur sebabnya apa? Meninggalnya Gajah Mada sebagai seorang pemimpin yang serba bisa, patih ya. Tidak ada pembentukan pemimpin baru ya. Adanya perang saudara ya, perang saudara Paregreg ya. Banyaknya daerah-daerah sama melepaskan diri karena Majapahit mulai lemah. Pengaruh masuknya agama Islam. Nanti akan Bapak jelaskan juga
apa sih yang menyebabkan pengaruhnya masuk agama Islam. Nah, jadi mulai kerajaan Hindu itu udah Hindu-Buddha itu udah mulai luntur ya. Nah, ini adalah silsilahnya ya, sehingga keturunan-keturunannya sampai sekarang ya. Ya sekarang masih ada titisan-titisannya, Bapak yakin ya. Salah satunya peninggalan ada sampai saat ini ya. Nah, selanjutnya ini peta kekuasaan Majapahit. Nah, semuanya itu dikuasai oleh Majapahit ya. Nah, sudah itu saja ya pengantar. Ini baru video pengantar saja, belum terlalu detail. Nanti Bapak akan kasih tahu detailnya beserta raja-rajanya ya, silsilah raja-rajanya. Dan kalau kalian ingin lebih detail, bisa kalian baca literasi sendiri di buku ya. Bisa kalian cermati di literasi buku yang lainnya ya. Oke.